Ini yang diterangkan Al-Quran ini kitabnya Nabi Musa alaihissalam dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Ya memang nggak ketemu, memang nggak ketemu, karena yang ditemukan dalam Al-Quran tertulisnya di Taurat. Taurat yang dimaksud yang ada di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang di Kristen ini bukan dari Nabi Musa, bukan dari Yesus Kristus, bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Lah, mana kitab itu? Al-Quran menjawabnya bahwasanya kitab tersebut telah disembunyikan oleh mereka. Makanya Nabi Muhammad datang, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabiku Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Nah, ini kemarin seingat saya yang dipertanyakan oleh RK. Mana? Loh, tunjukkan kitab itu. Tunjukkan dulu, baru saya tunjukkan nama nabiku di situ. Karena kenapa? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Tapi si RK minta saya tunjukkan. Otak terbalik. Saya sudah mengatakan disembunyikan, kok kamu pula yang minta aku tunjukkan. Kan lucu gitu deh. Al-Quran saya mengatakan kitab itu disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Bani Israel. Sudah gitu RK minta saya tunjukkan. Yang menyembunyikan Bani Israel. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Yang diminta tunjukkan RK saya. Nah, inilah kalau mulut seember, sebaskom, otak secuil. Lebih besar mulut daripada otak. Al-Quran mengatakan kitab itu telah disembunyikan. Harusnya kalau mereka ingin secara ilmiah membahas isi Quran, datang tuh bawa di depan kita umat Islam. Hei umat Islam, ya paman, Al-Quranmu mengatakan Taurat, Injil disembunyikan oleh ahli kitab kan? Ya, alhamdulillah, haleluya, kami sudah menemukan kitab tersebut dan tidak kami temukan kemudian ada Nabi Muhammad di dalamnya. Itu baru keren. Lo yang debat kok sama saya Targum Jonathan yang ditunjukkan tafsir. Yang ditunjukkan kitab terjemahan milik Barat. Gimana ceritanya mau ditemukan? Jangankan kemudian nama Nabi Muhammad, Nabi Ismail aja di sana. Nabi Ismail di sana itu direndahin. Apalagi ada muncul nama Nabi Muhammad di sana, nggak mungkin. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Nah, kesempatan kalian untuk mematahkan argumentasi Quran. Ini loh, apa? Kitabnya Nabi Musa, Tauratnya mana? Coba kita terperiksa. Wah, ini baru ditulis tahun kemarin. Nabi Musa hidup di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mana kitab itu? Ada. Kalau ada saya tunjukkan tuh nama nabiku di dalamnya. Nabi Muhammad di dalamnya ada nggak? Nggak ada. Tapi saudara, meskipun tak ada disebutkan nama Nabi Muhammad, tetapi meskipun hanya tersisa terjemahan, alhamdulillah, di Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan aku bangkitkan sama seperti engkau wahai Nabi Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Orang Kristen mengatakan Injil itu adalah ya kitab kanonik. Alhamdulillah, lagi-lagi di Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 jelas di sana. Bukankah Tuhan mengatakan dalam Taurat Musa akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang terlontar dari mulut nabi tersebut, akan terjadi dia akan dilenyapkan dari bangsanya. Wow, kan keren tuh. Meskipun bukan Injil, meskipun bukan Taurat asli, tetapi ternyata catatan-catatan itu, biasnya, serpihan cahayanya masih tertulis dengan gagahnya di sana. Dan satu-satunya kandidat yang bisa memenuhi tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa bayangkan kalau kitabnya Nabi Musa yang asli dan kitabnya ketetapannya Tuhan kepada Nabi Isa atau Yesus yang asli ada di tengah-tengah kita di Indonesia tahun 2025 ini, akan tertuang dengan sangat bersih di sana, tanpa campur tangan, penambahan, terjemahan dan koreksi nama Nabi Muhammad atau sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad yang hanya bisa kemudian digenapi oleh si pemilik sifat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu, Bung. Ya, KTP. Udah belum?
Baik, Bang Juma, terima kasih. Udah jelas ya. silakan. Ya, ya saya jelaskan sedikit Bang Juma. Silakan. Kalau Bang Juma sih bagi saya bisa menjadi contoh ya. Karena bagi saya RK itu tidak bisa menjadi contoh karena dia pernah turunkan saya juga ya. Jadi saya bukan karena RK, tapi saya memang belajar sendiri, saya bertanya ya. Teman-teman jangan mengira saya karena RK. Oke, saya ada pertanyaan kedua Bang Juma. Di surah Al-Taha ayat 6 dan 7. Ya, Taha. Al-Taha ayat apa nih? Ayat 6 dan 7. Iya. Di situ menerangkan tentang kehidupan di bumi dan di bawah bumi. Itu bagaimana? Boleh saya minta penjelasan ya Bang Juma? Al-Quran surat Taha kan? Ya. Lahu ma Ayat fis 6. samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Itu kan ya? Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Nah, itu dia. Kepunyaan apa yang ada, kepunyaan dia atau kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qaul, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Maka ayat 8-nya, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Nah, apa yang saudara pertanyakan? Ya, kehidupan di bawah bumi itu maksudnya bagaimana Bang Juma? Kehidupan di bawah bumi. Di bawah bumi itu Di maksud... atas, di bumi dan di bawah bumi kan? Kalau di... Iya, maksudnya... gimana? Ya, terus saya baca di tafsirnya kan? Iya. Saya baca terus ke bawah di tafsirnya itu ada kehidupan di bawah bumi. Maksudnya? Yang dimaksud di situ di bawah tanah, Bang. Oh, di bawah tanah. Di bawah bumi tak. Iya, itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai isi bumi, seperti mineral, sumber mineral, kemudian tambang, emas dan seterusnya. Itu yang dimaksud di situ. Para penafsir mentafsirkan di sana. Oh iya, siap. Oke, Bro, coba izin masuk ini. Kenapa tidak dipahami ya kalimat bunyinya sederhana? Bahwa kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Itu semua milik Allah gitu. Kan gitu bunyi ayatnya. Nggak ada yang dikecualikan, termasuk Yesus pernah hidup di muka bumi, yaitu milik Allah. Semuanya milik Allah gitu. Masa Bang kayak gini nggak paham? Iya. Oke, baik, makasih Bang. Ustadz Ali. Siap. Saya terima kasih ya Bang Juma udah menjadi contoh ya, karena bagi saya zaman sekarang orang gampang memberikan contoh, tapi untuk menjadi contoh itu sulit. Tapi dari debat dari Muslim yang saya lihat, Bang Juma sudah menjadi contoh ya bagi kami ya dan teman-teman saya. Saya sedikit info, kalau sampai nanti saya akan bersyahadat kembali, saya akan terbang ke Makassar dan bertemu langsung dengan Bang Juma. Kalau sudah Allahu waktunya, Akbar. saya akan terbang dan saya bertemu langsung dan saya tidak perlu lagi live TikTok. Saya sendiri yang terbang. Itu janji saya dan tekad saya sudah saya sementara belajar. Terima kasih banyak Bang Juma, malam ini saya Siap. Terima kasih sama-sama. Ya, makasih banyak. Saya sedih nggak ada tiket. Iya. Saya sedih, Bang Juma. Ada yang baru lagi? Yang dia baca tadi itu tafsir dari Jalalain Bang Juma. Itu ada 7 lapis bumi. Kan? Baik, Charles 07
Selamat malam. Cheers. Ya. Aku gabung. Aku mau ngomong sampai jauh. Halo. Ya, halo, selamat malam, Bang Danian. Iya. Kristen atau Muslim, Bang? Cek. Kristen. Oke, silakan, Bang. Untuk Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Malam, Bung. Denian. Salam kenal. Ya. Saya ingin bertanya, di Islam itu bagaimana seseorang itu disebut sebagai nabi? Ciri-cirinya dari kehidupannya. Iya. Karena saya dengar kalau Daud itu nabi gitu kan. Kalau bagi kami Daud itu raja. Nah, seperti itu. Tapi di dalam kitab saudara disebutkan Daud itu nabi. Itu gimana itu? Mana yang betul? Dalam kisah para Rasul 2? Di dalam kisah Para Rasul 2? Di dalam kisah hidup Daud. Dia disebut kisah nabi, para Rasul Bang. 2. Iya, nomor 28, 29, 30, 31. Dia disebut nabi. Kisah Rasul 2. Di khotbah Petrus, Bang. Petrus sendiri yang mengajarkan itu. Di ayat berapa tadi, Bang? 28, 29. Iya. 29-nya, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia adalah dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nomor 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Ini terkait dengan sebentar, Yesus. ya. Ya. Bilang Bang, gak jadi dia nanyanya gitu. Sebentar. Oke. Atau yang tadi coba Bang, jelaskan konsep seorang yang disebut nabi menurut Islam seperti itu. Seperti apa? Iya, jadi gini, Bung. Di Islam itu tidak ada referensi untuk membicarakan tentang kaidah syarat-syarat menjadi nabi. Nggak ada. Tetapi kenabian seseorang itu dilihat dari pribadinya setelah menerima wahyu. Ada umat, ada pengajaran, ada kaidah, ada hukum-hukum yang dibawa. Jadi bagi kami, nabi itu adalah utusan Tuhan. Pencipta langit dan bumi mengutusnya melalui lisannya, kemudian memberikan satu pengajaran yang mana ajarannya ini diperuntukkan kepada manusia lain selain dirinya. Nah, itulah seorang nabi yang kami tahu. Jadi nabi itu berbicara mengenai firman Tuhan. Tujuan kedatangannya mengajarkan manusia untuk menuju kepada jalan keselamatan. Nah, di Islam itu sempurna. Ada nabi, ada kitab, ada pola pengajaran, ada tata struktur ibadah dan seterusnya. Hubungan kepada pencipta sempurna, hubungan kepada sesama makhluk sempurna. Jadi nabi kami mengajarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Nabi kami cakupan kenabiannya lebih luas dari seluruh nabi. Abraham hanya untuk keturunan Abraham tok. Nabi Isa untuk keturunannya tok. Nabi Musa untuk kaumnya tok. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi untuk seluruh manusia, termasuk untuk Anda. Yesus hanya untuk Bani Israel.
bukan untuk Kristen, Yesus itu. Begitu saudara. Tanda-tanda kenabiannya menerima wahyu. Mana wahyunya? Al-Quranul Karim. Tuh tanda-tanda kenabian. Makanya Paulus itu juga nabi. Sayangnya dia palsu. Lukas itu nabi, sayangnya palsu. Markus nabi, sayangnya palsu. Matius, penulis Matius maksud saya nabi. Penulis Yohanes juga adalah nabi. Tapi semua itu adalah nabi palsu. Kenapa? Karena catatan-catatan mereka bukan firman Tuhan. Itulah yang disebut nabi-nabi palsu oleh Yesus. Paulus itu nabi, Bung. Kalau bukan nabi lalu 13 bukunya ini apa? Surat cinta. Kan kalian mengamini bahwa surat Paulus itu firman Tuhan. Berarti dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang menerima firman itu disebut nabi. Buku Lukas. Apakah orang Kristen mau mengakui bahwa buku Lukas itu bukan firman Tuhan? Firman Tuhan. Berarti Lukas nabi. Begitu juga yang lain. Kalau bukan nabi, berarti karangan. Bahaya itu. Kalau ternyata kalian beragama mengimani buku karangan. Jadi harus nabi. Lukas nabi, Paulus nabi, Matius nabi, Markus harus nabi. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak, berarti bukunya bukan firman Tuhan. Oh, jadi dia nabi, Bang Suma. Ya iya. Berarti tulisannya firman Tuhan. Ya iya. Tapi palsu. Nabi tapi palsu. Gitu saudara. Karena kalau Anda sudah tidak mengakuinya lebih dulu nabi, dia bukan nabi, maka tertolak. Berarti bukan firman Tuhan. Nah, tapi karena Anda mengakui itu adalah firman Tuhan, berarti mereka nabi. Meskipun Anda mengatakan, oh bukan nabi, mereka rasul. Meskipun, tapi karena Anda menerima buku-bukunya sebagai firman Tuhan, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, mereka adalah nabi. Anda akan digiring ke situ. Kecuali Anda mengatakan, oh ini memang bukan firman Tuhan, ini hanya karangan-karangan mereka. Oh bukan nabi berarti. Tapi selama kalian mengatakan buku itu adalah firman Tuhan, maka dia nabi. Sekarang diuji. Pernahkah Yesus berfirman, bersabda kepada Lukas? Tidak pernah. Kepada Paulus tidak pernah. Markus tidak pernah. Matius tidak pernah. Yohanes tidak pernah. Berarti mereka ini siapa? Nabi-nabi palsu. Kok nabi palsu menulis tentang dirinya? Ya memang. Karena Lukas menulis Lukas menulis bukunya, tidak pernah dia mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Yohanes menulis bukunya, tidak pernah juga dia mengatakan ini adalah firman Tuhan. Begitu juga Markus, begitu juga Matius. Hanya penulis kitab Wahyu yang mengatakan itu adalah wahyu dari Tuhan kepada Yesus Kristus. Begitu juga Paulus mengaku bahwa yang diterimanya itu adalah Injil dari Yesus. Pada kesimpulannya, mereka semua adalah nabi, tapi palsu. Dan saya bisa buktikan kepalsuan kenabian mereka. Silakan. Oke, Bang Juma. Iya. Tadi kan, ya oke saya tangkap penjelasan Bang Juma ya. Jadi, Iya. Seperti Lukas, seperti Paulus, bahwa diklaim mereka adalah nabi palsu ya. Wajib. Oke. Tetapi kenapa tulisannya Bang Juma, tulisan daripada Lukas, Abang Juma gunakan untuk membuktikan Daud sebagai nabi, sedangkan Bang Juma saja tidak percaya kalau Lukas itu adalah nabi. Iya, saudara. Saya membuktikan itu karena ada di tulisan mereka, kan ada. Bukan berarti ada di tulisan mereka itu adalah nabi. Saya pun bisa menulis kan. Tetapi catatan-catatan saya bukan membuktikan saya adalah seorang nabi. Anda baca pengantar buku-buku tersebut, buku catatan mereka. Mereka melakukan penyelidikan. Mereka melakukan kemudian interaksi dengan saksi-saksi yang tidak jelas. Yang tidak diketahui siapa saksi yang mereka maksud. Artinya mereka ini wartawan. Ia mengumpulkan karya ilmiah terkait dengan informasi-informasi yang terjadi pada masa itu. Tapi kedudukannya bukan sebagai nabi. Dan kedudukan buku-buku mereka juga bukan sebagai firman Tuhan.
Tapi Anda yang memaksakan itu firman Tuhan, berarti dia nabi. Secara langsung Anda memaksanya untuk menjadi nabi. Karena hanya nabilah yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan, kenapa Bang Suma memakai dalil itu untuk mengatakan bahwasanya itu bukan nabi, itu adalah nabi. Sedangkan di dalam penjelasan saudara, beliau adalah kitab kami bukanlah seorang nabi, bukanlah firman Tuhan. Ya, itu tertulis di kitab saudara kok. Iya Bang, yang saya tanyakan tadi kan kenabian seseorang itu kan Abang tangkap tadi kan, saya tangkap ya dari penjelasan Abang Juma bahwa nabi itu memang tidak ada ciri khusus ya. Ya ini kan konsep daripada orang-orang kita Islam ya, seperti itu yang saya tangkap, bahwa tidak ada ciri khusus dan dari dari tingkah hidupnya lah seperti itu kan dilihat bahwa seperti Daud lah dia dilihat sebagai nabi. Tapi yang saya bingung kenapa dibuktikan dari kitab yang dianggap itu adalah nabi palsu untuk menunjukkan kenabian daripada Daud seperti itu. Maksud saya kita mengarah kepada Daud. Jadi mengapa umat Islam itu menganggap Daud itu sebagai nabi dari mungkin penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab atau dari tulisan-tulisan yang mungkin bisa menjadi referensi untuk dibaca seperti itu. Dan itu menjelaskan bahwa konsep kenabian yang jelas itu dari umat Islam itu seperti apa, itu menjelaskan seperti itu. Iya, saudara, Anda kan bertanya tadi tentang Nabi Daud. Kalau kami membawa Al-Quran, dalil dalam Al-Quran itu kan sudah sangat jelas bagaimana Allah mengutus Nabi Daud di dalam Al-Quran. Surah Saba misalnya ayat 10 dan seterusnya. Banyak dalil yang mengatakan Nabi Daud menerima wahyu. Nabi Daud diajarkan kemudian oleh Allah. Nabi Daud kemudian diberi hukum-hukum. Nabi Daud diberikan hikmat ilmu. Kemudian Nabi Daud ini bertasbih bersama dengan makhluk lain yang diminta oleh Allah untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78, ayat 79, ayat 80, ayat 105, surah An-Naml ayat 15. Banyak. Apakah Anda beriman? Tidak. Nah, kisah para rasul apakah Anda beriman? Beriman. Saya sudah tunjukkan itu. Daud disebut nabi. Al-Quran juga menyebutnya. Lalu, kenapa Anda tolak? Tidak menolak, artinya kan sudah. Berarti nabi kan? Begini. Saya ingin melihat konsep kenabian itu ya, maksudnya saya rasa mungkin tetap ada perbedaan seorang yang disebut nabi ya antara umat Islam dan Kristen. Nah, ini yang ya mungkin inilah yang menjadi terkadang perpecahan atau perbedaan yang ada karena konsepnya saja sudah tidak sama seperti itu kan. Bukan, saudara. Kristen itu begini. Kristen itu tidak pernah diutus nabi kepada Kristen. Gak ada nabi yang diutus ke Kristen. Itu nabi apa? Yang diutus ke Kristen itu nabi mana? Gak ada. Adapun Kristen ini muncul dari hasil penyelidikan orang-orang sehingga mereka menuliskan sebuah buku. Buku-buku mereka ini dijadikan sebagai pedoman keagamaan. Tapi penulis buku ini bukan nabi. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Yohanes bukan nabi, Matius bukan nabi, Paulus bukan nabi. Siapa lagi? Petrus bukan nabi. Tetapi karena kitabnya, catatannya dianggap sebagai pedoman hidup untuk merubah konsep Tuhan,
Maka mau tidak mau ketika Anda mengatakan catatan mereka adalah firman Tuhan, berarti mereka nabi secara otomatis. Kalian yang melantiknya. Kalian yang melantiknya. Kami sebagai umat Kristen, ya Bang Juma, tidak hanya mengimani Paulus, Lukas, Markus saja sebagai kami nabi itu memang tidak langsung disebutkan, mungkin seperti umat Kristen kan memang umat Islam yang saya tahu, karena kan selalu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, seperti itu sudah pastikan, sudah ada ini penentuan nabi-nabi. Kami sebagai umat Kristen itu dari sejak zaman Adam kami imani bahwa seperti kami ada Nabi Elia, ada Musa, dan banyak sekali nabi-nabi di perjanjian lama kami sebut. Itulah ada Taurat, ada di situ kitab nabi-nabi ya. Itu kami imani semua, bukan hanya Paulus. Nah, itu yang ingin saya samakan. Konsep itu apakah sama ataukah beda antara Kristen dan Islam untuk membuat seorang itu mendapat gelar sebagai nabi, seperti itu Bang Juma. Oke, kita imani bahwa coba gimana? Maksud saya di Kristen itu tidak ada nabi yang diutus untuk spesial dari Tuhan untuk mendirikan ajaran Kristen, tak ada. Nabi Musa diutus untuk membentuk satu konsep perjanjian baru berupa Torah kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Yesus, hikmat Injil diberikan kepadanya untuk Bani Israel. Al-Quran diberikan dari Nabi Muhammad kepada umat Islam. Lah Kristen ini siapa yang diutus kepada Kristen? Enggak ada, Bung. Kristen ini yang mencetaknya Paulus. Enggak ada. Enggak ada nabi yang diutus kepada Kristen, enggak ada. Kalau Kristen Bang, ya ini yang saya tahu ya. Jadi itu mulai dari Isa yang kalian sebut Isa, kalau kami sebut Kristus atau Yesus. Dia mulai dari Paulus, dia mulai dari Petrus muridnya Petrus. Dia sudah tetapkan bahwa jemaat itu akan dibangun di atas batu karang, seperti itu. Dan jemaat Bani Israel, bukan Romawi. Iya, dalam perjalanannya memang tidak hanya diutus bagi Bani Israel, tetapi itu meluas sampai ke banyak orang. Enggak, saudara. Paulus sendiri yang mengaku kok. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Dan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi nggak ada itu Bang. Nggak ada nabi. Gini Bang. Murid Yesus aja memang nggak ada diajarkan untuk mendirikan Kristen, nggak ada. Apalagi Yesus, apalagi nabi, nggak ada. Kristen itu agama buatan Romawi, Katolik namanya tadinya pertama kali. Hasil dari konsili. Tidak ada Yesus mengenal Kristen itu, enggak. Kecuali Kristus yang datang kepada Paulus. Begini Bang, kami Kristen ya tidak hanya seperti ajaran yang dogma-dogma agama, tetapi memang selaras dengan sejarah yang ada. Jadi mulai dari Yerusalem ya, memang Petrus secara khusus diutus kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel, dan tidak disangkali bahwa Paulus lah yang diutus untuk untuk orang-orang di luar Bani Israel, karena memang ajaran atau kami tidak, saya sebenarnya tidak suka bahwa Kristen itu disebut agama ya,
atau kami, kalau saya pribadi memang tidak setuju ya bahwa Kristen itu disebut agama, karena memang itu banyak nanti apanya. Tetapi pengikut. Nah, lebih tepatnya pengikut Kristus. Mulai dari Petrus itu ya ke Bani Israel diutus, dan Paulus tidak sangkali bahwa Petrus diutus hanya untuk orang-orang Bani Israel seperti itu. Tetapi berarti Kristen ini pengikut Paulus kan? Tidak. Lalu Kami tetap pengikut siapa? Tetap pengikut Kristus. Iya, Kristus yang datang ke Paulus. Kan beda itu. Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada non-Israel berbeda itu, Bang. Ada dua Kristus, ada yang untuk Israel, ada yang untuk non-Israel. Oke, berarti ini ada dua Kristus menurut Abang? Wajib. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Oke, kalau memang menurut Abang ada dua Kristus, saya minta bukti bahwa ada dua Kristus yang memang berbeda seperti itu. Ketika dalam perjalanan Kristen ya dari abad pertama itu ternyata ada dua Kristus atau dua Yesus, sehingga agama ini bersabang seperti itu. Iya, Kristus anak Maria untuk Bani Israel. Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun itu untuk seluruh umat manusia. Beda. Kristus yang datang kepada Bani Israel adalah anak manusia. Kristus yang datang kepada Kristen bukan anak manusia. Beda. Beda, Bang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itulah yang datang ke Kristen. Oh, saya mulai mengerti, Bang, dengan pola pikir yang seperti itu, sehingga kami Kristen ya, secara khusus Kristen yang seperti seolah-olah disisihkan, bukan seperti Kristus yang datang ke Bani Israel. Saya tetap mengimani bahwa Kristus yang mengutus Petrus ke Bani Israel itu adalah Kristus yang sama yang mengutus Paulus untuk orang-orang di luar Bani Israel, ya. Oh, enggak sama, Bang. Enggak sama. Itu yang saya ingin, kalau memang tidak sama, dalam perjalanannya ya dari abad pertama sampai sekarang, kalau memang itu berbeda, kalau emang Bang Zuma bisa membuktikan bahwa itu berbeda, ya silahkan coba. Oke, saya buktikan ya. Baik. Nih, di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus berkata, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Tapi materi itu terlalu berat. Ketika murid Yesus datang ke Yesus di Bukit Zaitun, Matius 24, Anda buka Matius 24. Di nomor 3, Yesus berkata, murid berkata kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman ini, akhir dunia ini? Yesus berkata, tanda kedatanganku adalah sama seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak nanti kedatangan anak manusia. Di data nomor 29, langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda di tengah langit anak manusia, akan nampak dan seluruh manusia akan melihatnya. Itu tanda kalau yang datang adalah Kristus asli. Di mana tanda Kristus palsu? Ya selain daripada itu. Ada yang datang mengaku Kristus tapi tidak memiliki tanda itu palsu. Di mana itu tertulis? Sama di Matius 24 nomor 23. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga, murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun,
ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Kenapa bisa demikian? Karena kalau aku datang, tanda-tandanya kan sudah kubocorkan tuh. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, langit kuasanya berguncang. Akan nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan melihatku. Selain daripada itu, Anda mengaku Kristus, jangan kau percaya, itu palsu. Sekarang, coba saudara. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, perintah Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Gini Bang Juma, kalau dilihat di Matius 24 itu adalah tentang akhir zaman. Iya. Ya. Kalau akhir zaman, Oke. kalau Yesus yang datang hari itu juga, itulah saatnya akhir zaman. Karena ketika yang asli datang diikuti tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kalau yang palsu datang tidak diikuti oleh tanda-tanda akhir zaman. Sederhana bukan? Iya. Kan Gini Bang Juma, mungkin ini salah berpikir ya. Menurut saya salah berpikir karena tentang akhir coba, zaman coba. ini ya di Matius 24 ini bicara tentang akhir zaman. kedatangan anak manusia yang kedua kali. Yang Itu kedua artinya kali. Itu kiamat Bang Juma. Kiamat. Iya. Sekarang coba Anda yang terangkan kepada saya. Menurut Yesus, kalau dia yang datang, apa tanda-tandanya? Menurut Yesus berdasarkan Matius 24. Coba Anda yang jelaskan. Menurut Yesus, kalau dia yang datang, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu sudahlah berakhir ya. Kalau Bang Juma bisa baca di kitab Wahyu itu ada matrai, ada sangkakala, ada cawan yang dicurahkan semua sampai ada perang terakhir, artinya perang habis. Itulah yang disebut dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi, itu asli kan? Itu asli atau palsu? itu untuk kedua kali Bang Juma, yang artinya Itu asli atau palsu? Bukan kedua kali, nggak ada ceritanya kedua kali. Itu asli atau palsu? kalau kami Bang Juma, Kristus itu datang dua kali. Yang pertama dia menebus dosa, yang kedua itu untuk menghakimi. Ya saya pernah dengar di Islam. pertanyaan bahwa saya nggak Nabi dijawab Isa loh. itu yang datang. Pertanyaan saya nggak Oke. dijawab. Ketika tanda-tanda saya yang Anda jawab. sebutkan tadi, itu asli atau bukan? Itu asli, Kristus asli yang Asli. datang untuk kedua kali di akhir zaman. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda itu sudah pernah terjadi? Belum. Nah, kalau belum, lalu ada yang mengaku Kristus di padang gurun, pertanyaannya, Yesus minta dipercaya atau jangan percaya? Coba dulu tunjukkan Kristus ada di padang gurun, muncul di padang Tadi gurun. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24. Iya, Nomor ini bicara. Bicara apa? Ini bicara Bicara? Kristus membandingkan ada Kristus palsu dan juga Nah, ada Kristus yang datang kedua kali. Oke. Ya, berarti Saya berarti kalau ada yang mengaku Kristus tetapi tidak ada Ya. tanda-tanda yang Yesus sebutkan, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? mengakui Kristus kalau tidak dari Injil jangan percaya. Perintah Yesusnya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Bertemu Kristus di padang gurun ini mengarah kepada Paulus. Menurut Bang Isma seperti itu? Saya bertanya, percaya atau jangan Iya. percaya? Iya, saya langsung tangkap itu pertemuan Paulus dengan Kristus. Ya, di padang perintahnya gurun. apa? Bukan Percaya di atau padang jangan gurun. percaya? Ya, Saat percaya jalan atau di jangan Damsyik. percaya? Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Ini harus dibedakan Bang Juma antara Di sini bertemu Kristus. 2000 tahun kebohongan kalian tersembunyi dengan rapi. Tapi hari ini dan seterusnya tak lagi. Kita akan bongkar habis. Kalau saya bilang itu adalah kesalahan berpikir ya. Nah, sekarang perintah Yesusnya apa? Kok jadi Yesus yang salah pikirannya ya?
bukan Yesus bukan perintahkan yang apa, salah Bung? berpikir, Bang. Yesus perintahnya Kesalahan apa kalau dalam berpikir tentang tentang tunggu apa? dulu, Bang. Jangan dulu ke sana. Kenapa? Jadi berarti Kok Anda Bang menolak Zuma Yesus? dalam Gimana? memahami Kok menolak Yesus sih? Kok, kenapa Yesus ditolak, Bang? Kenapa? Katanya kalian pengikut Yesus asli. Kok ditolak? Perintahnya Gini kan dulu, Bang. jangan percaya atau percaya. Itu dulu. Sebelum itu saya ingin tanggapi dulu di Matius 24 ini. Ya, harus bedakan Di mana Yesus menjelaskan itu harus bedakan. Ada Yesus mengatakan bedakan ya, kalau ada yang mengaku ketemu Kristus tapi namanya Paulus percaya, tapi kalau selain Paulus jangan percaya. Di mana itu? Anda Paulus mengatakan tidak pernah mengaku dia sebagai Kristus. Hah? Paulus tidak pernah mengatakan dia sebagai Kristus. Ketemu dengan Kristus pernah nggak? Pernah. Nah, Tetapi perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau yang di Matius 24 ini Kristusnya ya sebagai Mesias palsu, itu seperti nabi-nabi palsu, dan dia dikatakan di ayat 24 ini nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Kalau ada yang mengatakan Mesias di sini, Mesias di situ, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau bukan mengarah kepada Kristus yang ada di dalam Injil, jangan percaya. Loh, kok Anda menambah-nambahkan, gimana ceritanya? Kok Anda menambah-nambahkan kayak film India? Menambahkan gimana? Bang Di Zuma? mana perintahnya kalau ada yang Kristus bukan dalam Injil jangan percaya, kalau yang ada di Injil percaya? Enggak, mana ada buatan kayak gitu? Mau direvisi lagi Bible? Oh, enggak Bang Zuma. Karena Ya sudah, kalau kan kita perintah tidak Yesusnya, Bang. Jangan kau tambahi, Bang. Jangan kau tambahi. Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Mesias ada di sana, ini harus jelas Mesias yang seperti apa. Loh, kok Yesus tidak menjelaskan Mesias? Mesias ada, yang Bang, di ayat 24, saudara, maaf, Bang. Mesias yang seperti apa? Mesias dulu, Bang. yang Minta maaf, Bang. saya juga mau Mesias minta yang maaf, seperti Bang. di ayat 24 ya, coba ya. Saya bacakan silakan. Mesias seperti apa? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus setelah ada Kristus palsu, Kristus palsunya datang ke orang kan? Orang itu akan berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau bukan Kristus yang di Injil yang dijelaskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, jangan percaya. Lalu Kristus palsu itu yang mana? Yang bukan di Injil? Yang mana? Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kami kami mempercaya Paulus. Baca terus. Bukanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, jangan kau percaya, dan melontarkan cahayanya sampai ke Abang Zuma, ya. Gimana? Inilah perbedaan mungkin ya saya tangkap untuk memahami Bible ya, atau Injil. Hilangkan otak. Hilangkan otak untuk paham supaya bisa berbohong. Kenapa bahasanya kasar sekali ya? Ya kamu berbohong di sini, kamu mencoba untuk nipu orang di sini. Perintah Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Boleh saya jelaskan dulu. Boleh nggak juga saya membantah penjelasan Anda yang akal-akalan itu? Boleh nggak? Anda memelintir dalil. Anda akal-akalan.
Anda akal-akalan. Sejauh ini, Anda akal-akalan. tidak, Bang. Coba Anda baca nomor 23-nya. Coba. tidak. Coba Anda Di baca ayat nomor ke-24 jelas bahwa kalau 23-nya coba Anda baca. 23 coba Anda baca. pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ada lanjutannya, Bang, di ayat ke-24. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Harus lengkap, Bang. Harus lengkap. Iya, karena Perintahnya palsu ya. tidak Astagfirullahaladzim. Udahlah. palsu, Bang. Udah. Saya diam, kau berbohong. Karena kami tidak tersesat. Kami tetap Kalau kamu mempercayai tidak tersesat, hei, Bahlul, kalau kau tidak tersesat, kenapa kau jadi Kristen? Talal. Luar. Dumpala, mending kau ke gereja, jilat pantatnya pendeta, supaya kau bisa bodoh sampai mati. Perintahnya sudah kau baca tadi. Tanda-tanda kalau yang datang Kristus asli, langit, bintang-bintang, matahari, bulan, semua dijelaskan tuh. Bintangnya begini, mataharinya kayak gini, langitnya begini, dijelaskan semua. Jadi apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, tidak ada tanda itu, perintahnya jangan percaya. Lol. Dilembutin semakin jadi-jadi, dikasarin nangis. Kitab sendiri dipretelin lidahnya, kami tidak sesat. Nenek mukiper nggak sesat. Tuhan dibunuh manusia kok nggak sesat, piye? Matamu suwe. Oke, lanjut teman-teman. Ya, ini ada Bang Dion. Selamat pagi Bang Dion. Halo Bang. Malam. Malam. Malam Bang Dion. Boleh tanya nggak Bang Dion. Halo, Muslim apa Kristen Bang Dion? Kristen Bang. Oh, silakan kalau mau bertanya. Pada awal mulanya yang diciptakan sebenarnya Alkitab atau Al-Quran, Bang? Alkitab, Bible mungkin maksudnya ya? Iya. Oh, kalau Bible itu lebih dulu dituliskan kemudian, karena memang Yesus mengatakan antikristus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Penyesat itu muncul lebih dulu di tengah Bani Israel. Al-Quran datang justru untuk menjelaskan kesalahan Bible itu. Al-Quran datang mengoreksi kitab yang lebih dulu datang. Itulah kitab saudara yang dikoreksi. Boleh. Bible memang duluan datang. Duluan banget Bible datang. Tapi sekiranya sampai ke Indonesia didatangkan oleh Belanda, niru yang belakangan datang. Boleh tanya nggak, Bang? Kan ini gua baru Ini juga pada dua keadaan. Satu Abu Hurairah, ya, yang kedua Wa'il bin Hujur. Wa'il itu dan Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis yang sama tentang turunnya Nabi setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Begitu turun sujud, hadisnya Wa'il itu pakai lutut dulu. Hadisnya Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dan kedua-duanya diriwayatkan dalam satu kitab yang sama, Sunan Abu Daud. Yang satu nomor hadis 838 kanan bawah yang dari Wa'il bin Hujur, satu lagi paling kiri sebelah atas 840 Abu Hurairah. Kalau Anda baca Abu Hurairah saja, Anda akan mengamalkan dengan telapak tangan, turunnya langsung telapak tangan.
Kalau Anda baca pakai hadisnya Wa'il, Anda akan gunakan lutut. Yang jadi masalah, Nabi bilang gini, kalau Anda sujud, jangan sujud seperti unta, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang hadis Wa'il. Hadis Abu Hurairah, kalau Anda sujud, jangan duduk seperti unta, jangan sujud seperti unta, dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kok bisa bertentangan? Ya kan? Problemnya dua. Satu, karena tidak baca redaksi hadisnya. Dua, tidak belajar tentang periwayatnya. Kesimpulannya baca terjemah dan memberi fatwa. Itu. Kenapa nggak baca hadisnya? Karena ya lafadznya jelas menunjukkan. Yang satu mengatakan, "Idza sajadta aw kama qala fala tasjud kama yabrukul ibil. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi." Yang kedua, "Idza sajadta aw kama qala fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Ketika disebutkan lutut, disebutkannya ibil. Afala yanzuruna ilal ibil, itu nama unta umum yang umumnya belum ada beban. Ba'ir, unta yang sudah ada bebannya. Biasanya kalau unta itu dia belum punya beban, maka dia akan mendahulukan apanya? Bagian belakangnya, lututnya. Karena ternyata unta itu punya bukan 4 kaki, 4 bagian, bawahnya 2 kaki, 2 tangan. Jadi kakinya paling belakang, depannya itu tangannya. Dan saya sudah konfirmasi ini ketika membentuk satu kelompok-kelompok tafsir. Ya kami boleh praktekkan di sini. Ya, kami waktu di Tripoli saya ngajar, itu saya kumpulkan mahasiswa, dibentuk kelompok tafsir berdasarkan nama hewan dalam Quran. Lalu ke kebun binatang. Ada kelompok unta, kelompok kera, kelompok gajah, dan mereka harus melihat perilaku hewan itu, tanya pada pawangnya apa keistimewaannya dan kenapa disebutkan di Quran di ayat dan surat itu. Ternyata ditemukan unta itu punya 2 tangan, 2 kaki, punya selaput di matanya yang bisa menutup saat badai, punya tembolok di tenggorokannya ini sehingga dia bisa menampung air, bisa kuat nggak minum selama 1-3 bulan. Itu unta. Makanya kita diminta meriset. Nah, kalau unta punya beban, apa yang dia lakukan? Maka dia akan mencoba untuk duduknya, ya, dilipat dulu, ya, kemudian turun. Kalau nggak punya beban sebaliknya. Maka Nabi SAW menggambarkan kiasan dari situ, menarik ke hadis. Riwayatnya Wa'il itu menggunakan ibil yang belum punya beban. Makanya kalau unta depannya dilipat, kalau manusia itu lututnya duluan. Ketika punya beban, tangannya didahulukan. Unta lututnya dulu, manusia depannya duluan. Kenapa? Karena sifat manusia dengan unta berbeda. Abu Hurairah masuk Islam usia Nabi 60 tahun. 3 tahun sebelum meninggal tahun 7 Hijriah. Nabi sudah punya beban dalam dirinya sehingga tertekan kepada lututnya, lutut Nabi bermasalah. Hadis-hadis yang diriwayatkan saat usia Nabi 60 tahun ke atas, itu Nabi sholatnya sudah bersandar kepada tiang atau menggunakan tongkat. Dan saat turun menggunakan telapak tangan. Wa'il saat masuk Islam masih muda, Nabi masih kuat. Nabi masih perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya. Ketika Nabi turun, lututnya masih kuat, turun menggunakan lutut. Wa'il melihat Nabi turun pakai lutut, Abu Hurairah melihat Nabi turun pakai telapak tangan. Sekalipun Abu Hurairah tahu riwayat Wa'il, tapi tetap mempraktekkan dari apa yang beliau lihat dari Nabi. Itu sifat sahabat. Makanya Abul Al-Asja'i ini, apa yang dilihat oleh beliau dirasakan, itu yang dipraktekkan. Jadi kalimat, ingat baik-baik ya, kalimat bid'ah, kalimat muhdas, itu bisa dibedakan dalam hukum. Kapan dia menyampaikan, apa yang dimaksudkan. Apakah yang dimaksud ini sesat kalau dilakukan berdosa? Apa yang dimaksud saya tidak pernah mengalami itu. Takutnya saya melakukan sesuatu yang salah, lalu saya berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama. Itu maksudnya. Jadi ketika Abu Al-Asja'i mengatakan bid'ah atau muhdas, beliau bukan ingin menafikan dan merendahkan sahabat lain yang melakukan itu. Maksudnya, saya belum pernah mengalami itu, tapi saya mengamalkan apa yang saya alami saja. Sahabat lain mungkin memiliki informasi yang lain, tapi saya ingin menjaga apa yang saya dapatkan dari Nabi. Paham? Nah, kalau sudah paham seperti ini, maka dua-duanya masuk dalam bab ikhtilaf. Ketika masuk dalam bab ikhtilaf, maka di situ ada manhaj. Nah, dalam manhaj itu ada 2 pilihan, gampang aja. Mau mengamalkan seperti sahabat-sahabat yang lain. Umar, kunut. Utsman, kunut. Silahkan cek nanti dalam beberapa kitab Anda bisa dapatkan keterangan, termasuk di Fathul Bari. Saat mensyarah Sahih Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Umar itu kunut, Utsman itu kunut. Nah, beberapa sahabat yang lain seperti Abi Al-Asja'i yang menyebar sampai ke Kufah tidak kunut. Al-Hasan kunut. Ibnu Abbas kunut.
kunut. Yang lain tidak kunut. Makanya silahkan kemudian memilih mana yang paling mudah untuk dipilih. Yang penting punya alasan yang tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau jumhur di sini, ya mereka sepakat kunut itu kalau ada ikhtilaf maka keluar dari ikhtilaf itu mengambil yang disepakati. Yang paling disepakati apa? Kunut itu ini justru yang jarang dilakukan sekarang. Yang paling disepakati yang nggak ada ikhtilafnya kunut dalam witir. Tapi antum kalau tahajud kan jarang kunut di witirnya. Iya. Antum ngeributin yang subuh tuh yang dalilnya beragam, tapi yang sudah pasti nggak dikerjain. Kunut witir itu dalilnya pasti. Dan nggak ada khilaf. Makanya Imam Al-Bukhari memasukkan ini di Kitabul Witri, kitab tentang witir. Di topik yang ke-14. Dan itu disifati, kunut witir itu disifati dalam Quran. Surah ke-39 ayat 9. Coba Az-Zumar. Coba Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Ada? Apakah sama orang yang nggak pernah ibadah dengan orang yang ibadahnya puncak tertinggi, yang sering bangun malam? Dan ketika bangun malam disifati dengan kunut di situ. Amman huwa qanitun. Ada ayatnya? Ya. Quran surah 39 ayat 9. Amman huwa qanitun. Ada? Ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah Anda pernah membandingkan nggak antara orang yang nggak ibadah sama sekali dengan orang yang istimewa ibadahnya sehingga dia menjaga ibadah sholat malam? Ketika ibadah sholat malam itu disifati dengan qanita, pemilik sifat kunut. Bukan hanya khusyuknya, tapi sifat kunut di situ juga dikonfirmasi dalam namanya. Kenapa nggak dicantumkan juga gitu maksudnya? Bahasamu itu perbaiki bahasamu. Oh, memang dihilangkan dari kitab Protestan, Pak? Bukan dihilangkan namanya. Terus apa bahasa halusnya? Ya misalkan, aku bilang tadi, aku pernah juga punya kitab hanya Perjanjian Baru, bukan berarti PL dihilangkan namanya. Kau itu bahasa. Iya. Iya, saya tahu. Kalau PB New Testament doang beserta teks ori itu ada. Kalau Old Testament beserta teks ori itu ada. Sekarang kenapa di kitab Protestan nggak ada 1 Makabe 2 Makabe? Kenapa? Ya karena nggak ada. Orang nggak ada. Sama aja dihilangin kan? Bukan dihilangkan namanya. Kita juga masih bisa baca itu. Beli kitab itu. Untuk tahu itu. Ngelek Bang Madu nih. Kitab itu tidak harus dicantumkan juga semua. Kita baca misalkan hanya kitab Yohanes boleh aja bro. Kita cetak hanya kitab Yohanes aja boleh. Ini bukan soal cetak mencetaknya. Cetak kitab itu tidak harus seluruhnya. Astagfirullahaladzim, sumpah sampai Bang Madu ngelek Bang Madu. Aduh Bang Madu nih. Jadi boleh-boleh aja, nggak ada masalahnya. Apa masalahnya? Aku tanya ke kita Pi, santai Pi. Aku tanya ke Abang ngelek Google. tuh Bang, gambar abang ngelek Bang. Iya, dari tadi kayak gini sih tante. Matikan dulu. Gini Pi, aku tanya ke Google, Mbah Google, kitab Deuteronomi Kanonika menurut Protestan itu seperti apa? Ringkasan AI Google menjawab. Google itu tergantung data yang ada di dalamnya bro. Iya, enggak apa-apa Pak. Yang ditampilkan. Sabar dulu. Google di dalam dengerin dulu, ngomong terus memang bro tentang IT bro. Oh ngerti tentang IT. Ya. Berapa sih kode biner itu semua? Alamak, baru aja nanya kode biner. Katanya ngerti IT. Nanya kode biner doang nggak tahu. Kode biner itu suaminya Lesti, Pak. Tuh. Nih, aku dari terangsabda.com. Nah, sabda nih yang ngomong Pi. Kata apokryf berasal dari bahasa Yunani yang artinya tersembunyi, terselubung, rahasia. Gereja-gereja Kristen Protestan menyebut kitab Deuteronomi Kanonika sebagai tulisan-tulisan apokryf. Di sini harus membedakan kata apokryf menurut paham Protestan dan menurut paham Katolik. Apa yang
disebutkan oleh orang Protestan disebut apokrif oleh kemana ini? Lanjut. Sebentar dulu. Ya tadi temu. Dia lagi nyari kode biner bang, biarin aja. Aku ngaku orang IT. Nih, aku langsung aja ya. Kata Google AI itu gini, Bi. Dalam tradisi Protestan, kitab-kitab Deuterokanonika yang disebut apokrifa tidak dianggap sebagai bagian integral dari Alkitab. Mereka tidak dianggap sebagai kitab yang diilhami secara ilahi dan tidak disertakan dalam kanon Perjanjian Lama Protestan. Tuh. Iya, memang nggak bisa dihalus-halusin bahasanya, dihilangkan mah dihilangkan, nggak usah dihalus-halusin bahasanya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ini kerennya Al-Quran ya. Al-Quran pun kalau mushaf itu dibinasakan, amit-amit lah ya. Tapi kalau misalnya ada orang nggak suka misalkan ya, ada regulasi yang sangat kuat di muka bumi ini yang membuat regulasi, oh hanguskan semua Al-Quran gitu kan. Malamnya hangus, besok subuh jadi lagi tuh. Betul. Itu Quran. Nah Bible ini di zaman Martin Luther itu Deuterokanonika itu nggak dibinasakan loh, nggak dihanguskan gitu. Tapi hilang tuh kitab Katolik dibuatnya. Inilah keren kali trik sulap Protestan ini memang. Oh, hilang 7 kitab. Iya. Coba Quran itu loh, keren kali. Jangankan itu ya. Kalau ada salah satu cetakan Al-Quran yang dicetak dengan salah harokat aja, yang harusnya fathah tapi tergariskan kasroh misalnya, itu kedetek loh. Kedetek loh itu. Langsung di bumi hangmusan, Bi. Misalnya di suratul Fatihah misalnya, yang harusnya Bismillah tapi Bismillahirrohmanirrohim misalnya kan ya. Jadi Bismillahirrohmanirrahim misalnya. Coba itu kedetek loh sama umat muslim loh. Nirrihim misalnya, bukan nirrohim tapi nirrihim ya, harokatnya di kasroh kan. Kedetek loh sama umat muslim. Oh ini salah cetak nih, balik kan. Kena tarik semua cetakannya tuh yang salah harokat itu.